Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua sandarkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di kegiatan pendidikan kader ulama angkatan 3 tahun 2024 dengan rasa nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia dan yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi dakwah Bapak Kiai Haji Saiful Ulum SAG MSI, dan tak lupa yang saya hormati seluruh mentor, seluruh sahabat PKU angkatan 3. Saya buat rekaman video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi dakwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema penting yang sangat relevan dengan aktivitas dakwah kita, yaitu tentang metodologi dakwah yang tepat sesuai dengan maudhu'nya. Nah, dakwah adalah tugas mulia yang diemban oleh setiap muslim. Tugas ini bukan hanya milik para ustadz, bukan hanya milik para ulama atau dai, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Namun dalam berdakwah ada satu aspek penting yang harus kita perhatikan, yaitu metodologi yang digunakan harus sesuai dengan kondisi dan karakteristik mad'unya atau objek dakwahnya. Yang pertama, memahami mad'u. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu memahami siapa mad'u kita. Mad'u bisa beragam, mulai dari keluarga, teman, rekan kerja hingga masyarakat luas. Seperti kelompok mad'u memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, dakwah kepada anak-anak tentu berbeda dengan dakwah kepada remaja atau kepada orang dewasa. Nah, dakwah kepada masyarakat perkotaan tentu berbeda dengan masyarakat pedesaan. Pemahaman yang baik tentang mad'u akan membantu kita menentukan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang kedua, pendekatan dengan bil hikmah atau disebut dengan hikmah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka, bantah dengan cara yang baik. Ketika kita membantah juga harus dengan cara yang baik. Itu yang disampaikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, ayat ini menekankan pentingnya menggunakan hikmah dalam dakwah. Hikmah bisa berarti bijaksana, yang artinya kita harus memilih kata-kata dan cara penyampaian yang tepat sesuai dengan kondisi mad'u. Nah, kondisi mad'u apa? Kondisi mad'u pendekatan yang tentunya kasar atau memaksa seringkali tidak efektif. Bahkan bisa menimbulkan resistensi ataupun sebaliknya. Kalau misalkan pendekatan dengan yang lembut, penuh kasih sayang dan menghargai perbedaan, akan lebih mudah diterima dan menginspirasi perubahan banyak orang. Lanjut yang ketiga, menyesuaikan bahasa dan gaya penyampaian. Bahasa dan gaya penyampaian itu kan berbeda-beda. Dakwah juga harus disesuaikan dengan mad'u. Jika kita berdakwah kepada generasi muda, maka bahasa yang digunakan tentunya harus lebih ringan, santai, dan mudah dipahami. Nah, penggunaan media sosial pun atau konten digital juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan dakwah. Tentunya pesan dakwah kepada generasi sekarang atau generasi ini. Sedangkan untuk dakwah kepada orang dewasa atau kaum intelektual, kita bisa menggunakan pendekatan yang lebih formal dan argumentatif, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, serta penjelasan yang logis dan rasional tentunya. Keempat, menggunakan contoh dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan merupakan teladan terbaik dalam dakwah. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran Islam loh, tidak hanya menyampaikan ajaran Islam dengan kata-kata, tetapi juga dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam berdakwah, kita pun harus berusaha menjadi teladan yang baik bagi mad'u kita. Tunjukkan akhlak yang mulia, bersifat sabar dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, dakwah kita akan lebih mudah diterima karena mad'u melihat konsistensi antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dakwah merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan evaluasi. Tentunya setelah kita berdakwah, penting untuk melakukan evaluasi atas apa yang telah kita lakukan. Apakah metode yang kita gunakan sudah efektif? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Nah, evaluasi ini penting sekali agar kita bisa terus meningkatkan kualitas, tentunya kualitas dalam berdakwah, dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan
Islam kepada mad'u atau audiens atau jamaah. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Kiai Haji Saiful Ulum SAG MSI, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Sebagai penutup dari saya dakwah adalah suatu perjalanan, suatu wasilah. Andaikan kalau dakwah kita dibarengi dengan rasa ikhlas, tentunya akan mendapatkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada lagi yang lebih penting tentunya ketika kita menjalani hidup pun badai anytime anywhere, mau dimanapun mau kapanpun, kita sama-sama mencari ridho Allah supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho Allah sehingga mendapatkan surganya Allah. Dakwah adalah kewajiban yang harus kita emban dengan penuh tanggung jawab. Metodologi yang tepat sesuai dengan karakteristik mad'u akan menentukan keberhasilan dakwah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan keikhlasan dalam menjalankan dakwah kita, serta menerima amal dakwah kita sebagai amal soleh yang diberkahi. Tentunya akhir kata, semoga kita semua dapat terus bersemangat dalam menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam, tentunya dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Kalaupun banyak kekurangan itu merupakan kesalahan saya pribadi, kelalaian saya pribadi, kehilapan saya pribadi. Kalaupun ada benarnya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.